Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maradila dari Farmasi Unsri Angkatan 2018. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang preparasi sebelum dilakukan proses ekstraksi dan bagaimana ya mekanismenya. Kita simak di video berikut ini. Preparasi sebelum ekstraksi dan mekanismenya. Apakah kamu tahu apa itu ekstraksi? Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda. Bagian-bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama ada kadar air, pembuatan serbuk, tebal lapisan batas, zat balas, solvent, dan ukuran serbuk simplisia. Kadar air. Kadar air harus kurang dari 10%. Kira-kira mengapa ya kadar air harus 10%? Dikarenakan pada saat proses ekstraksi, bagian tanaman tersebut harus benar-benar kering dan tidak mengandung air lagi, di mana harapannya tidak terjadi dekomposisi atau denaturasi tumbuhan atau zat yang ada di dalam tumbuhan tersebut pada saat proses ekstraksi. 2. Pembuatan serbuk. Semakin halus serbuk, maka semakin pendek tebal lapisan batas. 3. Tebal lapisan batas. Semakin pendek tebal lapisan batas, maka semakin mudah penetrasi penyari. Dan keempat, zat balas tidak dikehendaki. Pembuatan serbuk, di mana semakin halus serbuk tersebut, maka semakin pendek tebal lapisan batas dan semakin mudah proses penyarian. Tetapi dalam realitanya belum tentu seefektif itu. Tebal lapisan batas. Tebal lapisan batas ini merupakan faktor penting pada proses ekstraksi. Mengapa demikian? Karena ukuran sel atau jaringan dari dalam tumbuhan itu sangat mempengaruhi penyari pada saat menunggu sel untuk mengeluarkan atau menarik zat aktif dari dalam sel tersebut. Sedangkan zat balas ini merupakan metabolit primer yang menutupi fungsi dari metabolit sekunder dari senyawa zat aktif tersebut, di mana zat balas ini akan mengotori solvent sehingga akan susah zat aktif itu untuk tertarik ke dalam solvent. Maka dari itu si zat balas ini tidak dikehendaki. Yang kelima ada solvent atau pelarut. Pelarut diharapkan dapat menarik senyawa aktif dalam tumbuhan dan dapat disesuaikan dengan zat aktif tersebut. 6. Ukuran serbuk simplisia. Semakin kecil ukuran serbuk simplisia, maka akan semakin mudah penyari menembus dinding kapiler sel dalam proses ekstraksi perkolasi. Kerugian jika bahan terlalu halus, terjadi proses penguapan minyak atsiri yang dini dan zat balas yang tidak larut. Pertama yaitu terjadi proses penguapan minyak atsiri yang terlalu dini dikarenakan banyaknya sel yang pecah sehingga ukuran partikel dari serbuk tersebut terlalu kecil. Yang kedua yaitu zat balas yang sebenarnya itu tidak larut dan dapat keluar dari sel dan mengotori sel. Materi selanjutnya ada mekanisme ekstraksi. Bagaimana solvent dapat menarik senyawa aktif target ya? Berikut hal-hal yang harus diperhatikan dalam mekanisme ekstraksi. Mempengaruhi pertama yaitu penetrasi cairan penyari ke dalam sel. Ada 3 hal yang mempengaruhi penetrasi ini. Yang pertama yaitu tebal lapisan batas, yang kedua yaitu keras lunaknya sel dari bahan simplisia, dan yang ketiga yaitu cairan penyari atau solvent. Tebal lapisan batas tentunya berkaitan dengan ukuran partikel serbuk simplisia. Keras lunaknya itu terdiri dari daun, bunga, rimpang atau yang disebut sebagai bagian dari tumbuhan yang lunak, dan sedangkan kayu dan beberapa jenis buah lainnya itu termasuk bagian yang keras.
Sedangkan dari cairan penyari, semakin besar persentase gugus OH dari penyari, maka semakin kuat daya penetrasinya. Maka dari itu dapat diurutkan pelarutnya, yaitu dari air, gliserol, metanol, etanol, dan ether. Kedua yaitu mengembangnya ruang intra dan interselular karena terisi cairan penyari, di mana pada saat penyari atau pelarut masuk ke dalam sel, maka sel tersebut akan mengalami pengembangan, maka isi dari cairan sel tersebut akan keluar. Dan yang ketiga yaitu adanya kontak antara cairan penyari dengan kandungan kimia bahan. Yang keempat yaitu pelarutan kandungan zat aktif dalam cairan penyarinya. Ada beberapa hal yang mempengaruhi, yaitu kesesuaian partikel berdasarkan light and days of light. Yang kedua, kejenuhan sari, di mana zat aktif yang larut pada solvent. Dan yang terakhir yaitu pemanasan akan berdampak pada penurunan viskositas sehingga meningkatkan kemampuan melarutkan kandungan senyawa zat aktif yang ada di dalam sel. 5 yaitu difusi senyawa aktif keluar dari sel. Yang faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu yang pertama, perbedaan konsentrasi antara cairan di dalam dan di luar sel, di mana konsentrasi equilibriumnya perkolasi lebih besar dari maserasi. Yang kedua yaitu tekanan, di mana perkolasi atau aliran cairan itu lebih besar dari maserasi. Bisa ditambah tekanannya dari atas atau vakum dari bawah. Beberapa modifikasi yang sudah dikembangkan ada 3 macam, yaitu Ultrasound Assisted Extraction atau UAE, 2 Microwave Assisted Extraction, dan yang ketiga Kinetic Assisted Infusion. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwa dari video tadi ada berbagai macam bagian tumbuhan yang dapat diekstraksi, tetapi ada juga hal-hal yang mempengaruhinya seperti tebal lapisan batas, karena hal tersebut sangat-sangat mempengaruhi proses ekstraksi pada saat penyari menembus sel serbuk-serbuk simplicia. Begitulah penjelasan dari video berikut ini. Kalau kalian suka, silakan like and share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa saksikan video-video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.